Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Di Bimbel ke-8 ini kita bakal ngebahas tentang interaksi sosial. Sebelum kita memulai pembahasan, kakak ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Zahra Salsabila, biasa dipanggil Kak Zahra. Boleh dilanjut sama kakak yang lain. Perkenalkan, nama kakak Kak Selvi. Halo, perkenalkan adik-adik, nama kakak Kanada. Oke, jadi interaksi sosial ini merupakan hubungan sosial yang dinamis berkaitan dengan hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Nah, adapun ciri-ciri dari interaksi sosial, yang pertama, ada pelaku dengan jumlah lebih dari satu orang. Nah, interaksi ini membutuhkan aksi dan reaksi. Kemudian yang kedua, itu ada komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Nah, simbol di sini itu berupa bahasa. Jadi bahasa itu dapat berupa lisan atau verbal maupun bahasa isyarat. Kemudian yang ketiga, itu ada dimensi waktu. Nah, interaksi sosial ini bisa terjadi pada masa lampau, masa kini, dan masa mendatang. Dan yang terakhir itu adanya tujuan-tujuan tertentu. Nah, para pelaku interaksi sosial ini memiliki tujuan dalam menjalin interaksi sosialnya. Selanjutnya itu ada syarat-syarat interaksi sosial. Yang pertama, ada kontak sosial. Kontak sosial merupakan bertemunya dua pihak atau lebih secara fisik, baik tanpa alat atau langsung, maupun dengan alat tidak langsung. Nah, kemudian yang kedua itu ada komunikasi. Komunikasi ini adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan dengan ide gagasan dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi upaya saling mempengaruhi antara keduanya. Proses komunikasi ini ada dua bentuk, yaitu verbal dan non-verbal. Boleh dilanjut. Oke, selanjutnya ada faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Yang pertama itu ada imitasi. Nah, imitasi ini adalah proses interaksi dengan cara meniru atau mengikuti sebagian dari perilaku orang lain. Nah, dan sifatnya itu nggak permanen. Nah, peniruan ini meliputi peniruan sikap, penampilan, tingkah laku, sampai kayak gaya hidup. Nah, selanjutnya itu identifikasi. Nah, identifikasi ini apa? Identifikasi adalah proses berinteraksi dengan cara meniru atau mengikuti hampir sama seluruh dari perilaku orang lain, penampilan fisik, dan sifatnya lebih permanen. Next. Nah, selanjutnya ketiga itu ada simpati dan empati. Nah, simpati itu apa? Simpati adalah suatu perasaan ikut larut merasakan kesedihan mereka yang tertimpa musibah. Jadi kalau misalnya ada orang yang terkena musibah, nah kita tuh kayak ikut merasakan gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya empati itu lanjutan dari simpati ini. Jadi dia tuh berupa kayak perbuatan nyata untuk mewujudkan rasa simpati itu. Nah, selanjutnya itu yang keempat ada sugesti. Nah, sugesti adalah pengaruh psikis pada seseorang yang berasal dari diri sendiri ataupun orang lain karena adanya kepercayaan terhadap sesuatu hal dari orang yang dipercayai. Nah, yang kelima itu motivasi. Motivasi itu apa? Motivasi merupakan dorongan yang mendasari seseorang untuk melakukan perbuatan berdasarkan pertimbangan rasionalistis. Baik adik-adik, selanjutnya itu ada bentuk interaksi sosial, di mana untuk bentuk-bentuk ini tuh dibagi menjadi dua, ada asosiatif dan disosiatif. Nah, untuk asosiatif ini tuh merupakan bentuk interaksi sosial yang mengarah pada hal-hal positif. Nah, contohnya itu yang pertama ada kerjasama. Jadi kerjasama ini tuh merupakan usaha bersama yang dilakukan oleh orang-orang untuk tujuan bersama sehingga akan saling mendukung, bersinergi, dan saling membantu. Yang kedua ada akomodasi, di mana akomodasi ini merupakan upaya untuk meredakan atau menyelesaikan pertentangan yang terjadi, keseimbangan dan mencegah membesarnya suatu pertentangan.
Lalu yang ketiga ada asimilasi, di mana ini merupakan peleburan dua kebudayaan berbeda dan menjadi satu kebudayaan baru untuk tujuan bersama. Nah, lalu yang keempat itu ada akulturasi, di mana akulturasi ini merupakan proses perpaduan dua budaya berbeda yang menghasilkan satu budaya baru tanpa membuat budaya yang asli ini hilang. Nah, sekarang kita masuk ke yang disosiatif, di mana disosiatif ini tuh merupakan bentuk interaksi sosial yang mengarah pada hal-hal negatif seperti perkelahian atau perselisihan. Nah, yang pertama itu tuh ada persaingan atau kompetisi, di mana ini tuh merupakan usaha yang memperlihatkan keunggulan masing-masing yang dilakukan oleh perseorangan pada berbagai bidang. Lalu yang kedua itu ada kontravensi, yaitu suatu perasaan tidak suka yang disembunyikan, seperti ketika siswa menyimpan perasaan tidak suka kepada temannya. Dan yang ketiga itu ada pertentangan atau konflik, di mana merupakan proses sosial yang dilakukan individu atau kelompok dalam mencapai tujuannya, disertai dengan paksaan atau kekerasan. Baik, sekian pembahasan mengenai interaksi sosial. Jangan lupa dipelajari. Terima kasih adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.